tadi yang ada di sebelah saya, iya Miss bisa nangis, terima kasih. Jenazahnya udah 41 hari Mbak, ada di Kamboja. Jadi makanya saya cuma ingin bilang sama pemerintah, jangan fokus pada penempatan, kasih edukasi juga. Dan yang diedukasi itu bukan anak-anak sekolah saja yang diperlukan, jangan anak-anak kota saja, anak kampung yang dari Nias yang naik speedboat sampai 7 jam itu tolong dibantu juga. Jadi jangan fokus hanya untuk penempatan saja. Ini saran saya untuk pemerintah. Tetapi sekali lagi kita harus sadar diri, emangnya pemerintah peduli apa sama kamu? Emangnya Yuni itu siapa? Kenapa harus didengarkan omongannya? Ya kembali lagi, saya sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Karena pejabat itu tidak akan mendengarkan suara kita. Suara kita itu bukan siapa-siapa, jangan ngarep. Nanti, walaupun saya punya nomornya Pak Karding, saya nggak berani telepon. Karena sudah sekali saya telepon tentang kasus Jasrodi, yang saya minta pengawalan. Saya merasa bahwa Bapak nggak friendly. Memang pemerintah nggak akan terima masukan. Sejak kasusnya Jasrodi, apalagi KP3MI Banten, itu sama sekali nggak ngerespon saya. Karena itu saya sadar diri, saya malu. Jadi saya jujur itu malu banget dengan pemerintah ya. Wong saya itu udah nggak digape, lah kok cek ngoweng kelep ingin menghubungi kan, yuk izin tuh teman-teman. Jadi memang itu fakta. Jadi sejak kasusnya Jasrodi yang sakit dan sekarang udah meninggal dunia, saya tuh tahu diri, sadar diri saat saya tidak bisa menghubungi KP3 Banten. Kepalanya langsung loh, kepala KP3 Banten nggak ngerespon sama sekali. Saya telepon 100 jutanya sampai meler-meler, nggak ada respon sama sekali. KP3 Banten. Setelah itu saya telepon Pak Kardin, baru Pak Kardin itu on by mengatur semuanya. Sampai sekarang itu KP3MI Banten kepalanya langsung tidak pernah merespon saya sampai detik ini. Miss Yuni nyenggol kepalanya Banten terus, kenapa? Karena itu pusatnya. TPPO berangkat juga dari situ. Kalau dari Banten nggak ada respon, terus ngapain? Bapak ngapain Pak? Jadi memang ini jenazahnya Nehe juga, saya tuh nggak berani komunikasi dengan KP3MI Banten, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka nggak merespon saya. Untuk pembandian jenazah itu pakai uang kita, uang donasi. Nehe itu. Setidak-tidaknya kan KP3MI Banten itu harus membangun komunikasi, bukan dengan saya, dengan siapapun. Karena itu adalah jalur utama para pekerja migran untuk keluar negeri. Tempat utama dan yang sering terjadi masalah adalah di Banten. Kayak ada visa yang bermasalah, kayak BPJS bermasalah, itu KP3MI Banten itu jabatannya paling berat. Harus paling siap. Nggak ada respon sama sekali. Banyak sekali komplainan yang setiap hari datang ke saya selalu bilang apa? Ya salahmu, ngapain lewat Banten, lewat Surabaya aman dari godaan setan yang terkutuk. Saya ngomong kayak gitu. Karena saya nggak direspon, apalagi kalian. Saya yang ngomong di media sosial yang didengarkan orang begitu banyak. KP3MI Banten tuh nggak ngerespon, apalagi kamu. Kamu TKW, kamu harus sadar. Jangan ngarep. Kalau di cancel, beli lagi visanya, potongan nambah lagi. Ngerti? Ini saya berbicara yang resmi Hongkong ya, saya tidak berbicara dengan negara lain. Nggak bisa terbang, bagus. Tuku tiket meneh. Lah, memang kita itu seperti itu. Jangan ngarep dibantu. Kalau zaman dahulu kala, KP3MI Banten itu langsung ditelepon sat. Ngarep sekarang kamu. Nggak ada. KP3MI Banten nggak ngerespon. Sejak kasus Jasrodi, sejak itu saya tidak pernah minta bantuan KP3MI Banten. Waktu saya jemput orang, saya cuma minta shelter tidur anak-anak saya, nggak ada respon. Saya telepon semua staf pegawai KP3MI Banten, nggak ada yang respon. Nggak ada. Kita lihat aja. Jangan ngarep makanya.
Oh, sekelas saya yang nggak punya kelas aja nggak ditanggepin, apalagi kamu perorangan. Saya akan sepil semua pejabat-pejabat yang tidak peduli dengan TKW. Pinter ngomongnya tok mau membantu. Saya sepil satu persatu. Ngapain kamu ada kantor segede itu? Terus ngapain kamu punya lounge seperti itu kalau kalian sendiri yang duduk? Ada AC-nya. Ngapain? Ngapain? Hah? Lounge segitu gede buat staffnya aja duduk nyantai di situ. Enak ya jadi kamu, enak. Nggak usah menerima pengaduan. Ngapain ada lounge? VVIP lounge buat TKW lah. Sopo sing ngiseni? Wong aku ate titip anak turun Garuda pindahan aja nggak bisa kok. Hah? Ngapain? Hah? Buat duduk-duduk sendiri enak, AC-nya dipakai sendiri. AC-nya aja anak-anak masuk dimatiin. Pernah lo ya, anak-anak TKW ada 20 orang datang ke lounge, AC-nya dimatiin. AC dimatiin. Kamu kira saya nggak tahu? Kamu kira saya nggak sedih? Tetapi karena saya punya anak 20, saya titipkan, saya diem. Saya diem, bukan berarti hati saya tidak sakit. Saya titipin 20 orang, datang ke lounge-nya BP2RI, AC-nya dimatiin. Kebayang nggak kalian? Otak kalian kebayang nggak? Tapi ya nggak apa-apa lah, efisiensi anggaran. Kembali lagi, ikut tunde anggaran dewe rel di luar negeri, balik itu harus punya uang. Hah? Sekarang KP2MI, kementerian jabatannya lebih tinggi, tapi perlindungannya semakin tokcer, ecer-ecer, bagus. KP3MI Banten bagus, nomor 1 sedunia. Miss Yuni nyenggol terus, iya, saya akan nyenggol terus. Dan saya selalu berdoa untuk semua pejabat dan pegawai KP3MI yang ada di Banten. Semakin hari semakin keren, semakin hari semakin memuaskan. Ya, ini khusus yang ada di Banten nih, yang kerjanya ada di lounge nih. Ya Pak ya, ini serapopo lah, kahanan. Paling nek ngangkat teleponnya Yuni itu membuat orang sengsara. Kenapa? Alah si durusi paling arek loro-loro. Iya juga sih. Iya bener memang. Kalau ngangkat teleponnya Miss Yuni itu yang ada hanya malah masalah. Mosok wong kerja kok dikai masalah Mbak Yuni? Ya betul, jangan mau. Bener gak? Jangan mau ngangkat teleponnya Yuni itu, karena semuanya isinya masalah.